Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Jumat 12 Maret 2021 dalam Pekan Prapaskah yang ketiga. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 28b sampai 34. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Berbicara tentang kasih, tentu satu tema yang menarik, yang begitu indah untuk diulas. Kasih sangatlah indah untuk didengar, diucapkan. Tetapi apakah juga indah dalam pelaksanaannya? Ini satu pertanyaan pembuka yang hendak saya ajak kita semua untuk merenungkannya. Adakah dalam kehidupan setiap hari kita senantiasa hidup berdasarkan kasih ini? Adakah kita juga dalam seluruh aktivitas sepanjang hari menampakkan kasih ini dan membagikannya kepada siapa saja yang kita jumpai? Hidup seturut dengan kasih seperti apa? Nah, sebagai orang-orang Kristiani, pengikut Kristus, bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kita seperti apa kita mewujudkan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kemudian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah yang tidak mudah, bukan? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, yang artinya semua dari hidup kita yang kita miliki, semua dari kasih perhatian yang kita miliki, kita curahkan untuk pertama-tama bagi Tuhan Allah yang saya, Anda, dan kita semua imani. Lalu seperti apa perwujudannya?
Kita tentu diminta untuk mewujudkan kasih ini secara konkret, bukan hanya dalam tataran akal budi kita atau angan-angan kita, tetapi mewujudkannya secara nyata dalam tindakan kita. Dalam apa? Yakni mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tentu saya ingin bertanya lebih lanjut, siapa di antara kita yang tidak mengasihi dirinya sendiri, yang tidak cinta terhadap dirinya sendiri? Kita makan tentu untuk agar memperoleh stamina, kesehatan yang cukup setiap hari, agar kita boleh beraktivitas dengan sehat. Banyak perawatan yang masa kini orang-orang pada umumnya menjalani agar tampil dengan maksimal, terlihat begitu cantik, begitu tampan, mempesona. Ya, yakni ini adalah satu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Apabila kita mampu mengasihi diri sendiri, kita pun seharusnya juga mampu mengasihi orang lain. Akan tetapi yang dituntut dari kita lebih dari itu, mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Perintah yang sangat tidak mudah. Jangankan mengasihi orang lain, terkadang mengasihi sama saudara kita sendiri tentu juga bukan hal yang mudah untuk kita wujudkan, apalagi mengasihi orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Tetapi inilah yang diminta oleh Tuhan Allah kepada kita, orang-orang Kristiani. Kasih yang kita miliki harus senantiasa bersumber juga berpuncak pada Kristus. Maka mohonkanlah rahmat kepadanya agar kita mampu memiliki kasih yang tak terbatas ini, mengulurkan tangan kepada mereka yang terjatuh, membantu orang-orang yang kesusahan, menghibur mereka yang berduka, menemani mereka yang kesepian, mencintai mereka yang kehilangan cinta dalam hidupnya, mendukung setiap karya yang dihasilkan oleh sesama kita demi kebaikan bersama, senantiasa bahu-membahu dalam keziarahan iman ini. Jangan kita berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu, berjuang sendiri untuk masuk surga, tetapi mari kita bahu-membahu untuk masuk surga bersama-sama. Semoga buah-buah permenungan ini mampu membawa kita untuk membangun kesadaran refleksi yang lebih mendalam, sehingga kita semakin berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.